kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia ke luar negeri. Mereka bangga, Pak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara. Tengok itu. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, menjelang laga timnas Indonesia melawan China, ada beberapa penyokong ataupun pendukung ya, warga negara Indonesia tetapi berbangsa China, Cindo. Sama ada mereka ini mendukung Indonesia ataupun mendukung China. Ya, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini, dan kita dengar sendiri apa kata Cindo ataupun Cina Indonesia ini. Dan siapakah pemain-pemain yang dipanggil oleh kepelatihan timnas Indonesia? Siapakah pemain-pemain ini? Adakah pemain-pemain baru ataupun Elken Bagot ini kita confirmkan guys sama ada dia dipanggil atau tidak, karena sekarang ini dia sudah berada di Bali. Semua ada di dalam video ini guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Orang Cina heran mukanya mirip kayak mereka tapi ternyata pendukung Indonesia. Maksudnya Cindo kali ya yang menetap kerja atau kuliah di China, yang hari ini mau nonton Indonesia versus China di Qingdao. Mungkin secara visual mirip ya, susah dibedain antara Cindo dan orang lokal di sana. Ada yang menarik, jadi aku baca komen di feed TikTok, isinya gini. Ketika Cindo dilema mau dukung nenek moyang mereka atau tempat ia lahir dan hidup, terus langsung dibales rame. Gak dilema dan ragu sama sekali untuk dukung Indo, Bang. Kami tidak ragu dukung timnas Garuda. Kami lahir, besar, dan akan mati sebagai warga negara. Tengok itu. Antara jawaban, walaupun mereka ini berbangsa China, tetapi mereka lahir di Indonesia, menetap di Indonesia, besar di Indonesia, dan mereka tidak ragu untuk mendukung timnas Indonesia, guys. Oke, kita lanjut. Negara Indonesia. Gak ada dilema, bro. Udah pasti dukung negara kelahiran. Gua nggak dilema bang, udah pasti NKRI dan masih banyak lagi komennya. Jadi Cindo di sini cuman keturunan aja ya, darahnya nggak ada yang pure China, rata-rata mixed blood. Jadi kebanyakan dulu yang datang ya, yang merantau itu laki-laki, kemudian menetap di sini dan menikah dengan wanita lokal. Apalagi nih yang udah turun-menurun tinggal di Indonesia, mungkin di sini udah generasi ke-11. ke-7, ke-5, atau udah nggak tahu generasi keberapa. Jadi ya di sini tanah kelahirannya dan sudah menganggap negaranya ya negara Indonesia. Cindo dukung Indonesia apa China? Udah pasti jawabannya komen di bawah ya. Nggak pede deh. Ya maksudnya suku Tionghoa bela siapa? Kan sekarang ini lagi heboh nih Indonesia lawan Cina. Loh, bela siapa? Kami mengerti ya, negara. Kami mengerti suku. Ya, itu suku. Kami tahu itu negara. Ya. Tak ada hubungannya sama kami. Kau percayalah. Dan kawan kita kan banyak juga kawan-kawan kita yang anaknya kan membela Indonesia ke luar negeri. Mereka bangga, Pak. Mereka bangga dengan bendera Indonesia. Mereka mewakili Indonesia bertanding. Ya, si Tionghoa ini tadi kan. Tapi kan sebagian orang bilang kan banyak yang bilang kayak gini. Cina tidak membela Indonesia, bukan orang Indonesia. kan itu sekarang lagi viralnya nih. Jadi bela siapa kan gitu. Sementara orang Tionghoa sendiri rata-rata bilang kami itu tak orang Indonesia, dia bela Indonesia kan gitu. Nggak usah ditanya lagi itu. Jadi yang menggoreng itu tuh kayak mana sekarang judulnya tuh? Entahlah, Pak. Karena mereka tak ngerti, Pak. Ada sentimen atau apa? Survei aja lah 1.000 orang Tionghoa. 100% tetap bela Indonesia. Tetap bela Indonesia. 100% guys, tetap bela Indonesia. Ya, itu besar di Belanda tuh. Lahir di Belanda. Mereka bangga Indonesia. Apalagi kami yang dari kecil. Oh iya pula ya. Awak dari kecil dari Indonesia. Betul. Pemain naturalisasi yang semalam orang Belanda, hari ini orang Indonesia aja mereka bangga, apalagi kami yang kecil. Iya, berarti emang sedikit benar. dongkol lah dibilang tidak membela Indonesia gitu ya. Jadi pas ada banyak pertanyaan sekali ya. TikTok pasti abang dongkol kan. Tapi aku bangga dengan yang orang luar negeri. Dia iri dengan orang Cina Indonesia, bila Indonesia tuh aku senang dengan. Iya, Malaysia tuh. Karena kami tuh memang begitu.
Salah satunya, aku kan pernah di Malaysia. Kau tahu, ada pernah orang Malaysia ngomong ke aku heran tengok kalian di Indonesia nih. Kenapa? Aku pernah tanya dia bilang sama kawan orang Indonesia, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Enggak, kau ini orang apa? Indonesia dia bilang. Karena kami di Malaysia, kalau tanya kau ini orang apa? Orang Cina. Orang Cina, orang India, orang Melayu dia bilang. Ya. Orang Indonesia aku tanya berkali-kali dia tahu jawabannya orang Indonesia. Kalau papamu suku ya tahu orang Indonesia. Ya. Betul. Berarti suku Tionghoa di Indonesia ini Indonesia berarti ya. Indonesia. Berarti kalau orang bilang bukan orang Indonesia sakit hati lah ya kan? Gimana ya? Sebetulnya bukan sakit hati, Wak. Kami ya, karena kami itu bukan begitu, ya kami ya merasa ya kecewa lah. Tapi yang bikin heboh itu kan di sepak bola. Iya, ini Indonesia mau bertandang ke Cina ini. Tionghoa karena mungkin skillnya tidak di sana. Termasuk di negara Cina yang paling penduduk paling ramai, sepak bolanya juga tidak maju kan. Nah, kita di Indonesia minoritas lagi. Cuma kalau ada satu aja yang betul-betul jago masuk timnas, bangga yang minta ampun. Hilang, tak ada kata-kata. Orang apa? Kalau seandainya ada pula orang Tionghoa masuk di timnas, gila lagi tuh ya. Pendukungnya tuh ya. Pertanyaan seperti ini hilang. Ini kenapa di sepak bola ini viral? Padahal sebelumnya badminton Indonesia lawan Cina paling sering kan? Iya. Oh iya juga. Iya benar. Biasa aja. Begitu di sepak bola baru. Kenapa viral? Iya. Indonesia selalu ketemu Cina kok di badminton. Iya. Betul. Lawan musuh bebuyutan gitu kan gitu. Jadi di jiwa abang sendiri lah kalau main lah agak badminton dulu kan. Kalau main lah Indonesia lawan Cina, ya kan. Berdebarnya bang tuh ke siapa? Tak saya tanya lagi lah, Wak. Berdebarnya ke Indonesia. Indonesia lah. Aku masih ingat. Karena gini, 92. salah satunya gitu. Kami tidak punya. Alam Budi Kusuma, Ardi Dewi Renata, bagaimana mereka lawan Cina tuh. Kalau udah menang. Tapi ya pula bang, pemain Tionghoa Indonesia di badminton rata-rata Tionghoa bang. Oh gitu. Wajar bang, dia bela Indonesia karena sama-sama Tionghoa. Walaupun Joko Luar ya. yang lawan. Iya, tetap mati-matian bela Indonesia. tetap lah Taufik Hidayat itu ya kan. Tetap Iya. Saya kan si apa Jonathan Christie. Jonathan Christie Tionghoa. Tionghoa. Aku tak tahu. Jonathan Christie itu Tionghoa. Aku tak ikuti. Iya pula. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat paling jelas. Yang double? Dari wajahnya aja ketahuan. Double yang cewek yang terakhir ini? Yang emas yang cewek itu siapa? Ya mana pula Mas dapat perunggu hampir tak Enggak, dapat tuh. bukan yang itu yang sebelumnya yang emas. Olimpiade. Tiket Indonesia lawan China sudah sold out. Apa benda ni weh? Sejujurnya sold abang out, tidak menyangka tiketnya akan ludes secepat itu. Bahkan belum sehari. Aduh. Maaf ya teman-teman. Abang juga dah dapat tiket. Apa benda ni weh? Menyala mantap. guys, tiket pesawat beres. Oke guys, sini abang dia punya akun Jom United. Dia pun pergi menonton Indonesia lawan China guys. Dia dapat tiket guys. Dan saya juga di sini ingin memberitahu ya bahwa saya dan teman-teman yang lain tidak dapat pergi ke Indonesia menonton Indonesia China karena 2 hari selepas itu kita menyambut Hari Raya Idul Adha. Jadi di sini itu banyak tugasannya, ada korban yang perlu kita buat dan agak kelengkabut, mepet. Masa itu sangat terlalu mepet lah untuk kita ke sana dan juga kembali ke sini tu. Jadi mohon maaf banyak-banyak guys, tidak dapat sama-sama menonton China dengan Indonesia. Dan sebenarnya kami punya perancangan, memang sudah dari awal ya akan datang ke sana. Tetapi bila melihat jadual perayaan itu dan saya, Bang Tengku, Angkol dan Bang Razli sudah membincangkan untuk kita menunda ke Indonesia Indonesia lawan China ini. Mungkin di hari yang lain walaupun tidak sepak bola tetapi kami akan ke Indonesia juga suatu hari nanti. Oke, kita lanjut ini guys. Abang ni sudah guys. Dah dapat tiket. Apa Dapat benda tiket. ni weh? Menyala
guys, tiket pesawat mantap. beres, hotel beres, dan paling penting tiket masuk stadium untuk nonton pertandingan epic Indonesia versus China sudah terbeli. Artinya padu. official, jom United ke Jakarta, Indonesia jalan. Jalan, guys. Gembira banget guys, kerana memang sudah cita-cita gue sejak lama nak merasakan suasana di GBK. Terima kasih my brother Dr. Fahan atas bantuannya. Dr. Abang Farhan. segan merasa malu kerana dia harus mengambil cuti dari pekerjaannya untuk war tiket. Dan abang juga sangat terharu dan berterima kasih kepada semua teman-teman Indonesia. Banyak yang telah DM dan komen pada video untuk membantu gue. Respect banget. Apalagi guys, kita beramai-ramai ketemu di GBK. Kita buat ini menjadi pengalaman manis yang akan dikenang selamanya. Okey atau tidak teman-teman? Komentar di sini. Dan kalau ada content creator nak collab dengan abang, boleh DM. Jangan segan. Tiket Indonesia. Bayangkan guys, ini China Malaysia ya. Datang ke Indonesia tetapi dia mendukung Indonesia. Demikian juga tadi China Tionghoa Indonesia itu, walaupun diberi soalan berkali-kali siapa yang kalian dukung, sama ada Indonesia atau China, pasti mereka ingin mendukung Indonesia. Karena dari lahir mereka di situ dan juga ketebalan nasionalis mereka sudah kepada negara Indonesia. Ini juga China Malaysia guys. Ini kita harus dukung ini China Malaysia ini yang memang saya selalu nonton dia punya TikTok nih, Jom United nama akun dia ini. Akun dia ini. Dia selalu membicarakan terkait sepak bola sama ada Malaysia atau Indonesia dan dia ini sangat netral guys. Dia tidak menyebelah mana-mana pihak dan kini beliau sendiri datang ke Indonesia menonton Indonesia dan China walaupun dia berbangsa China tetapi dia mendukung Indonesia. Itu yang bestnya. Oke guys, kita lihat dulu siapakah pemain-pemain yang dipanggil ya oleh Patrick Kluivert. Gila, pagi-pagi dibikin kaget. Garuda calling. Gak ada Elkan, gak ada Ragnar, dan comebacknya Lili Pali. Ini dia Garuda calling timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang di bulan Juni nanti. Kita mulai dari penjaga gawang. Kejutan pertama ada di posisi penjaga gawang. 4 nama yang sebelumnya dipanggil, kembali dipanggil. Dan tambahan satu lagi bukan Sirus Margono, melainkan Reza Arya, penjaga gawang PSM Makassar. Kalau di posisi center back, sudah sesuai prediksi. Miss Silgers kembali ke squad. Dan nama-nama seperti Jordi Amat, Jaizes, Rizky Ridho, dan Justin Abner kembali dipanggil. Di lini tengah pun tidak ada perubahan. Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Chuaon kembali dipanggil. Di sayap kanan, kembalinya kapten kita Asnawi Mangkolam kembali guys ya. Jakob Sayuri yang kembali Sayuri dipercaya juga oleh Patrick Kluivert. Dan 3 orang pemain abroad kita yaitu Kevin Dix, Sandy Walsh, serta Eliano Reinders. Di sayap kiri ada Sen Patinama dan kembaran dari Yakob yaitu Yance Sayuri. Yan Sayuri juga. Marhan, Calvin Verdong, dan Dan James. Yang mengejutkan adalah kembalinya Stefano Lillipali ke timnas Indonesia. Guys, dan Egy kembali lagi setelah sembuh dari cederanya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Yang menarik adalah Ragnar Oratmangun tidak dipanggil. Mungkin karena masih mengidap sakit atau cedera. Sedangkan yang sangat mengagetkan adalah Elkan Baggett yang tidak jadi dipanggil atau tidak dipanggil. Padahal sudah di Bali bersama pemain-pemain timnas sudah lainnya. Di Bali guys. Kira-kira Bagot kenapa nggak dipanggil ya? Menurut kalian gimana guys? Komentarnya. Oke guys, itu dia. Yang saya menarik di sini ialah warga negara Indonesia berbangsa China Tionghoa itu diberikan soalan macam mana pun kesetiaan dia mendukung sama ada mendukung Indonesia atau China, tetap mereka ini memilih Indonesia karena kejiwaan mereka itu yang sudah lama di Indonesia sangat tebal. Sedangkan katanya tadi ini pemain-pemain diaspora Belanda yang baru menjadi WNI itu sudah ketebalan kejiwaannya untuk membela timnas Indonesia itu sangat tinggi. Apatah lagi mereka yang daripada lahir di Indonesia, membesar di Indonesia, bekerja di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, sudah tentu kejiwaan mereka itu akan mendukung timnas Indonesia. Itu tidak diragukan lagi. Demikian juga tadi seorang lagi China Malaysia yang pergi menonton bola di Indonesia. Ini Abam ekonnya Jom United ya. Ini saya selalu melihat menonton beliau punya TikTok dan kita harus mendukung lah guys ya.
mana sama ada China, Malaysia, China, Indonesia, yang mereka ini neutral dalam menyampaikan satu-satu berita. Mereka tidak menyebelai mana-mana pihak. Mereka berbicara terkait dengan fakta dan data yang ada dalam sepak bola dan ataupun bicara terkait apapun. Begitu juga walaupun ya pelonan ini melibatkan bangsa Tionghoa, contohlah kayak tadi ini Cina Indonesia ini yang katanya pemain-pemain badminton daripada China itu sama bangsa dengan mereka itu Tionghoa, tetapi mereka tetap memilih untuk mendukung pemain-pemain badminton daripada Indonesia. Begitu juga dengan sepak bola ini guys. Itu yang sangat saya respect. Memang betul pun kalau di Malaysia itu kan selalu bertanya kan, kalau ditanya kamu ini orang apa, walaupun dia China, tetapi dia akan mengatakan orang Indonesia. Itu memang berbeda dengan yang ada di Malaysia. Kalau ditanyakan kamu ini bangsa apa, kalau ditanyakan di Malaysia ya, orang-orang China di Malaysia, kamu ini bangsa apa, dia pasti menyebut bangsa China. Dia tidak menyebut Malaysia. Itu bedanya dengan China yang ada di Indonesia. Ditanya kamu bangsa apa, pasti dia menyatakan saya bangsa Indonesia. Indonesia disebutnya guys. Itulah respect. Saya pun respect lah dengan orang-orang Indonesia, sama ada dia India kah, dia China kah. Dia kalau ditanya pasti dia akan jawab saya Indonesia. Maksudnya Bhinneka Tunggal Ika itu sudah meresap ke dalam setiap warga yang ada di Indonesia. Tidak kira lah dia suku kaum apapun, suku kaum China, India kah, dia bangsa macam-macam lah, Bugis kah, Makassar kah, apa-apalah kan guys, Jawa kah, pasti mereka akan mengatakan bangsa Indonesia. Itu yang saya sangat respect guys untuk negara Indonesia ini. Dia punya Bhinneka Tunggal Ika itu yang sangat mendalam, beda dengan negara-negara lain. Oke. Terkait dengan pemain-pemain yang dipanggil, tidak ada senarai nama Elkan Bagot walaupun dia sekarang kini berada di Bali. Jadi itu di luar kita punya pengetahuan kenapa dia tidak dipanggil. Tetapi yang menariknya, Stefano Lillipali menggantikan Orat Mangun karena mungkin Orat Mangun cedera ataupun injured. Ya, kita tidak tahu, mungkin di klubnya, dan dipanggil Stefano Lillipali. Ini menguatkan lagi barisan hadapan ini. Saya pasti Lillipali ini walaupun dia sudah berumur mungkin, tetapi dia punya kejiwaan, dia punya performance saat ini sangat memberangsangkan. Dia punya penyudah cetakan gol itu, insting dia baik untuk gol, dan dia sesuai bergandingan dengan Ole Romini. Karena Marcelino Ferdinand juga tidak bermain karena akumulasi kartu, dan ini pantas digantikan oleh Lillipali dan juga oleh Romini bergandingan di situ. Saya tidak sabar melihat pelonan ini sebenarnya guys. Karena wajib menang untuk timnas Indonesia, dan segala taktikal, segala percaturan strategi itu pasti direncanakan dengan lebih baik oleh kepelatihan Indonesia. Pastur dan juga Lanzat sudah berada di Indonesia, kecuali kepala pelatih yang masih belum sampai. Mungkin minggu depan ataupun akhir pekan ini beliau akan datang. Oke, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia menang ke atas China nanti guys. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Kalau kalian ada pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah terkait dengan China berbangsa Indonesia itu mendukung Indonesia. Kalian komentar di ruang kolom di bawah, dan juga pemain-pemain yang senarai tadi, kalian komentar juga jika kalian ada pandangan pendapat sendiri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.